sebagai acuan ya, sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan di dalam SAP. Nah, jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ya. Nah, ciri utama dari struktur pemerintahan dan pelayanan itu ya ini ya, adanya pemisahan kekuasaan, kemudian juga sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatannya itu berbeda. Kemudian pasti ada proses politik, ya kemudian juga adanya pembayaran pajak ya. Ciri keuangan pemerintah, nah itu bersifat publik ya. Kemudian investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan ya. Kemudian kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Nah itu ya. Nah, pengguna laporan keuangan di sini bisa masyarakat, bisa wakil rakyat, bisa pemberi ya donasi ya, bisa juga pemerintah. Yang membedakan ya dengan pengguna laporan keuangan komersil ya. Jadi kalau komersil wakil rakyat nggak baca. Tapi kalau laporan keuangan pemerintahan ya wakil rakyat membaca gitu ya. Nah, di sini kita lihat definisinya ya, entitas laporan ya. Jadi definisinya entitas akuntansi ya sebagai unit pemerintahannya, sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahnya. Nah, itu yang membedakannya ya. Nah, komponennya apa saja yang namanya entitas akuntansi? Itu bisa kuasa pengguna anggaran di kementerian, di lembaga, ya. Sedangkan entitas pelaporannya adalah pemerintah pusat. Di entitas akuntansi Bendahara Umum Daerah, ya, BUD, dan entitas pelaporannya pemerintah daerah. Nah, itu ya. Nah, kita lihat inilah bagaimana sudut pandang akuntabilitas, manajemen, transparansi, evaluasi, dan keseimbangan. Ya. Jadi akuntabilitas itu mempertanggungjawabkan pengelola dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan. Manajemen itu memudahkan perencanaan ya, sampai pada keseimbangan memberikan informasi kecukupan penerimaan. Ya. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan, nah ini, yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat ya pada pengguna dalam menilai akuntabilitas ya dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun juga politik. Nah, bicara laporan keuangannya dalam hal ini laporan keuangan pemerintah ya menurut PSAP 2009-2021 itu 7 ya. Nah, jadi bukan 5, 7. Apa itu LRA ya? Realisasi anggaran. Yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca. Nah, jadi bukan namanya laporan posisi keuangan ya. Kalau di dalam IFRS kan namanya laporan posisi keuangan perusahaan ya. Nah, ini neraca ya. Kemudian laporan operasional ya, yang kemudian laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, asumsinya 3 aja kalau kita menyusun laporan keuangan di entitas pemerintahan ini. Apa itu? Entitas mandiri, ya, berkesinambungan, sampai pada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Ya. Jadi mandiri, seimbang, dan terukur. Ya, 3 itu. Nah, sedangkan karakteristik kualitatifnya hanya 4. Walaupun banyak sebenarnya, kan ada 8, kalau nggak salah saya ya. Menurut IFRS gitu kan, bahwasanya karakteristik laporan keuangan itu ada 8. Tetapi di pernyataan standar akuntansi pemerintah di karakteristik kerangka pelaporan ya itu cuma relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Nah itu ya cuma 4. Yang lainnya mana? Contoh yang lainnya apa saja itu kalau karakteristik kualitatif? Ada namanya completeness, lengkap kan gitu kan. Nah jadi di pemerintahan nggak perlu lengkap, tapi hanya andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ya. Kemudian apa? Accessible, tepat waktu. Nah, tepat waktu, timeliness. Nah, di karakteristik laporan keuangan pemerintah nggak perlu, ya, tetapi hanya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sebenarnya banyak kan, ada 10 kalau nggak salah saya. Apalagi kalau kita baca bukunya Wilkinson ya, atau kita baca bukunya Romney and Steinberg, itu menyatakan karakteristik laporan keuangan banyak itu. Nah, silakan dibaca ya. Nah, untuk prinsip akuntansi dan pelaporan, ya basis akuntansi, ya prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk, prinsip periodisitas, ya, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, ya, dan juga prinsip penyajian wajar, ya. Nah, basis akuntansinya adalah basis akrual, ya. Nah, jadi yang melandasi proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan itu semuanya berbasis akrual, ya. Jadi sekalian. Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan,
ya, untuk pengakuan pendapatan LO ya, laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, jadi hanya untuk pendapatan ya, beban, aset, maupun juga kewajiban. Dalam hal anggaran yang disusun berdasarkan basis kas, disusun berdasarkan basis kerja ya. Seperti misalnya apa? LRA. Nah, kalau dia laporan realisasi anggaran itu basis kas ya, bukan basis aktual. Nah, itu. Enggak semuanya ternyata basis aktual ya pada 7 pos itu. Tapi untuk LRA ya itu berbasis kas ya, cash basis. Nah, aset udah tahu kita ya, apa itu aset. Kewajiban juga ya. Aset itu berupa dicatat sebesar pengeluaran kas yang setara kas atau sebesar nilai wajar ya. Jadi prinsip nilai historis itu ya aset dicatat sebesar pengeluarannya, kewajiban dicatat sebesar yang dibayarkan ya, nilai historis dapat diandalkan. Kemudian prinsip realisasi ya. Jadi pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi ya. Prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanannya seperti dalam akuntansi komersil ya. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip substansi mengungguli bentuk atau substance over form gitu ya. Jadi apa itu namanya substance over form? Yaitu peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi ya. Substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalnya. Nah, itu. Jadi mengikuti kondisi ekonomi, substansi mengungguli bentuk, gitu ya. Lalu konsistensi harus ya. Nah, jadi konsistensi itu definisinya adalah setiap metode, setiap perubahan ya, setiap perlakuan harus konsisten. Nah, itu ya. Kemudian harus ada periodisasi. Ya, periodisasi itu periode 2021, 2020, 2019 itu namanya periodisitas ya. Harus ada pengungkapan lengkap. Nah, jadi harus menyajikan lengkap informasi yang dibutuhkan ya. Harus penyajiannya wajar. Ya, artinya wajar itu definisinya adalah apa ya? Baik itu posisi keuangan, kinerja, diperlukan pertimbangan sehat. Nah, dan juga hati-hati. Kendala informasi yang relevan ya materialitas, pertimbangan biaya manfaat, keseimbangan karakteristik kualitatif. Nah, itu ya. Pengakuan aset. Nah, jadi aset diakui ya. Aset diakui pada saat potensi ekonomi di masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal ya. Aset dalam bentuk piutang ya, diakui ketika hak klaim ya untuk mendapatkan arus kas masuk gitu ya. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah, titik pengakuan memerlukan pengaturan yang lebih lanjut. Nah, kewajiban juga ya. Pendapatan juga ya. Jadi pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut ada atau tidak ada alirannya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima. Nah, bagaimana beban? Beban ya diakui pada saat timbulnya kewajiban. Belanja bagaimana? Ya diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran. Pengakuan unsur laporan keuangan. Jadi pengukuran adalah proses penetapan nilai mata uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos ya. Aset dicatat sebesar pengeluaran ya. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajarnya. Nah, itulah yang terkait dengan yang namanya ini ya. Yang namanya unsur kerangka konseptual proses penyusunan laporan keuangan. Ya. Silakan adik-adik, ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya? Ya. Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya. Nanti saya share bahannya ke Konting ya untuk disebarkan ya. Baik, saya kira itu saja dan kita lanjutkan ya minggu depan ya. Ya, Pak. Ya, baiklah, selamat sore. Pak. Salam sehat selalu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Makasih ya, Pak. Boleh meninggalkan ruangannya ya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, Pak.